Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah salon di Medan disatroni kelompok perampok bersenjata. Sejumlah sepeda motor dan ponsel diambil pelaku. Pakaian dalam wanita dengan jumlah yang banyak ditemukan warga di sebuah gudang kosong desa Gedangan Asahan. Diduga pelaku memiliki penyimpangan seks. Hirup asap genset seorang perempuan yang bekerja di toko roti Deli Serdang meninggal dunia. Perampokan dengan senjata api terjadi di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Kali ini korbannya merupakan pegawai minimarket. Usai menutup toko, salah seorang pegawai minimarket di Desa Tandam Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang yang sedang duduk disatroni 2 orang pria. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata tajam ke arah korban dan meminta kunci sepeda motor dan ponsel miliknya. Tak lama kemudian, kedua pelaku pun pergi membawa sepeda motor dan ponsel korban. Di posisi saya lagi menutup toko kan, jadi biasa kan kalau apa kan laporan dulu. Jadi saya laporan dulu di depan sambil ngerokok. Pertama saya berdua sama kawan saya, cuma karena kawan saya besok masuk pagi lagi, jadi dia bilang, "Pak, saya pulang duluan ya." Iya, saya bilang. Nggak lama terjadi, dia kawan saya pergi, Bang Todong itu pun datang. Perampokan ini terjadi pada tanggal 2 Juli Minggu dini hari. Hingga saat ini korban belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, diduga hirup asap genset seorang perempuan yang bekerja di toko roti Jalan Veteran Deli Serdang meninggal dunia. Sementara itu satu pekerja lainnya dalam kondisi kritis. Toko roti yang terletak di Jalan Veteran Pasar 10 Desa Manunggal Deli Serdang dipenuhi warga. Pasalnya salah seorang perempuan yang bekerja di toko ini berinisial O meninggal dunia. Korban ditemukan di dalam kamar bersama rekannya berinisial NH yang saat ini sedang dalam kondisi kritis. Kondisi kedua korban diketahui setelah warga curiga toko roti yang biasanya buka pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore masih terkunci. Warga yang penasaran kemudian mencoba mengedor pintu. Namun karena tidak ada respon, mereka pun mencoba merusak pintu besi yang terletak di belakang toko. Setelah berhasil masuk, warga menemukan kedua korban tergeletak di dalam kamar dengan penuh asap yang diduga dari mesin genset. Tadi malam mati lampu, mereka hidupin genset. Setelah lampu hidup, tanpa mereka sadari genset tersebut masih keadaan menyala gitu kan. Jadi ya terpapar oleh asap genset tadi. Berapa orang korban? Korban 2 orang, yang satu meninggal, yang satu sekarat. Usai dievakuasi, korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi. Jadi untuk korban yang meninggal dunia sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, mengetahui apa penyebab kematian. Dugaan sementara? Ya, Untuk dugaan sementara? untuk dugaan sementara kemungkinan karena tadi malam itu padam listrik, korban berserta rekannya menghidupkan genset di dalam ruangan. Sementara korban yang kritis masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Esmun Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Aparat Polda Sumatera Utara masih mendalami kasus tewasnya seorang anak kelas 1 SD yang diduga akibat tindak pidana perundungan dan penganiayaan. Sementara pihak sekolah dasar negeri tempat korban bersekolah menyangkal jika perundungan tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya. Kematian Ibrahim, seorang bocah 8 tahun di Kota Medan yang diduga akibat penganiayaan rekan-rekannya terus menyita perhatian masyarakat. Meski polisi belum dapat mengungkap pelaku maupun motifnya selama sepekan ini, pihak keluarga dapat sedikit lega dengan dinaikannya kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Artinya, aparat hukum pun menduga kuat jika kematian bocah malang itu mengandung unsur pidana. Pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, di antaranya itu adalah orang tua korban itu sendiri, kemudian pihak rumah sakit, kemudian ada juga anak-anak yang diduga melakukan perundungan, kemudian beberapa saksi dari tetangga itu juga sudah dimintai keterangan. Status saat ini dinaikkan ke tahap penyidikan, tapi tentu karena anak-anak yang terlibat ini usianya cukup jauh di bawah umur, tentu kita juga harus berhati-hati untuk melakukan proses-proses ataupun langkah-langkah penanganan ke depannya. Sejauh ini Polda Sumatera Utara sudah memeriksa sejumlah pihak terkait, yakni keluarga dan tenaga kesehatan yang merawat korban. Pemeriksaan juga dilakukan kepada pihak sekolah korban yang menegaskan tak tahu menahu adanya dugaan perundungan dan penganiayaan yang menimpa siswanya. Entah penyelidikan seperti apa yang dilakukan pihak sekolah sehingga menepis tudingan bahwa adanya peserta didik yang terlibat serta lemahnya pengawasan para guru. Pembulian tersebut bukan terjadi di sekolah. Saya tidak tahu kejadian tersebut terjadi di mana, kapan, dan siapa pelakunya. Yang pasti, pelakunya bukan siswa saya. Keterangan pihak sekolah berbeda dengan keterangan orang tua korban yang menyebut putra sulungnya sempat mengalami sakit dan demam pasca dipukuli 5 orang anak di bawah umur termasuk kakak kelas di sekolah. Sejak tanggal 22 Juni itu korban dirawat di Rumah Sakit Pringha di Medan hingga tutup usia di 27 Juni 2023. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Masih bergulir kasus dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaitun, kini muncul kasus lain. Di Kabupaten Langkat, sebuah pondok pesantren jadi polemik pembahasan karena ibadah sholat yang diikuti jemaah pria diimami seorang wanita. Jagat dunia maya dihebohkan dengan dugaan ajaran menyimpang di pondok pesantren yang bernama Al-Kafiyah. Dalam video yang beredar, ponpes yang terletak di Kabupaten Langkat ini memperlihatkan seorang wanita bercadar menjadi imam sholat. Selain itu, terdapat di mana salah seorang ustazah disebut memperbolehkan pelaksanaan sholat melebihi jumlah rakaat untuk menggugurkan kewajiban sholat pada hari mendatang. Meski telah di-take-down dari media sosial, postingan video telah lebih dahulu meresahkan warga. Polisi pun bergerak cepat mendalami video yang beredar tersebut. Polres Langkat masih terus melakukan pendalaman terkait dengan konten ataupun video yang sudah tersebar, dengan mendalami atau nanti mengundang pihak-pihak dari pondok pesantren dan juga pihak-pihak dari rumah sakit. Sementara saat dimintai keterangan, Padepokan Sendang Sejagat yang membuat video tersebut meminta maaf. Menurutnya, video dibuat untuk mengedukasi masyarakat jika adegan sholat tersebut salah. Saya memang mengakui juga bahwasanya apa yang kita buat itu sebenarnya sudah sangat menyinggung tentang agama. Jadi kita di sini juga meminta maaf kepada semuanya karena yang ditampilkan itu adalah sinetron berseri. Untuk apa? Untuk edukasi dan pembelajaran seperti itu. Terlanjur membuat heboh dan resah warga, MUI Sumatera Utara akan memanggil pihak Padepokan Sendang Sejagat dan pesantren Al-Kafiyah. Karena berbagai ucapan, tanggapan dan sebagainya, kebetulan pimpinannya lagi menunaikan ibadah haji. Jadi sekarang di situ PLT-nya lah pelaksana tugasnya. Jadi belum bisa kita lihat secara pasti apakah kegiatan ansih agama atau juga budaya. Meski belum ada laporan, polisi juga meminta penjelasan kepada pengurus Ponpes Al-Kafiyah dan menyelidiki penyebab konten yang meresahkan warga itu. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan dan Kabupaten Langkat.
Ya, pernah dengar sodet tompel? Tradisi pengobatan alternatif ini biasanya dilakukan selepas Idul Adha di Desa Buntu, Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang. Metode pengobatan tergolong sederhana oleh beberapa tokoh agama dengan kemampuan khusus warisan turun-temurun dari Banten. Pengobatan setahun sekali ini biasanya diikuti orang tua yang memiliki anak dengan tompel atau tanda lahir. 5 hari selepas perayaan Idul Adha, ratusan warga desa Buntu Bedimbar, Kabupaten Deli Serdang mendatangi Masjid Nurul Amal. Mereka mengikuti pengobatan alternatif sodet tompel. Pengobatan setahun sekali ini biasanya diikuti orang tua yang memiliki anak dengan tompel atau tanda lahir. Metode pengobatan tergolong sederhana oleh beberapa tokoh agama dengan kemampuan khusus warisan dari Banten. Banyak pasien dari luar daerah, mereka mengaku mengetahui pengobatan ini melalui cerita orang lain. Masyarakat datang berduyun-duyun dari masyarakat sekitar, bahkan dari luar provinsi Sumatera Utara, bahkan tadi saya dengar dari Pekanbaru datang juga. Nah, mereka datang kemari mohon doa, karena memang dari zaman aki-aki kita dulu, kiai-kiai Banten dulu, ada satu tempat yang makbul doa itu setelah sholat Idul Adha. Jadi mereka ini membuat air ruqyah, malamnya beribadah, ada amalan-amalannya, namun merupakan warisan dari kiai-kiai Banten dulu. Dan ini digunakan sebagai media pengobatan untuk anak-anak yang mengalami penyakit-penyakit yang sifatnya dibawa dari sejak kecil. Ada tok, ada saraf-saraf yang agak lain. Dan ini kaitannya dengan keyakinan dan sugesti juga. Semuanya Allah juga yang mengabulkan. Dan alhamdulillah memang dari pengakuan masyarakat banyak yang sehat dan sembuh. Kalau yang terjadi besar, tohnya itu lebih mengecil. Pengobatan alternatif sedot tompel menjadi kepercayaan turun-temurun selepas perayaan Idul Adha. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan hari ini saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.